Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Mesir sedang dilanda krisis harga pangan. Kalau di sini ya harga sembako lah. Dengan kenaikan yang sangat drastis, sangat mahal akibat dampak dari perang Rusia-Ukraina. Dan oleh karenanya lah kemudian banyak hujatan, banyak protes dari warganya kepada pemerintah Mesir. Sampai-sampai kemudian Presiden Mesir mengatakan bahwa warga masyarakat Mesir diminta untuk makan daun seandainya tidak mampu membeli bahan makanan pokok sebagaimana biasanya. Luar biasa ini. Seandainya ini terjadi di Indonesia, Presiden Jokowi memerintahkan kepada warganya, kepada seluruh rakyat Indonesia, agar rame-rame memakan daun untuk tidak pusing memikirkan harga sembako yang membumbung tinggi, barangkali sudah didemo oleh didemo 100 hari 100 malam mungkin ya di Monas. Ya saya percaya ini, seandainya ini di Indonesia, Presiden Jokowi membuat kebijakan mengintrusikan begitu, barangkali suket-suket rumput-rumput di Monas sudah tumbuh subur selama 40 hari akibat akibat unjuk rasa unjuk rasa di kawasan Monas, tidurnya di Masjid Istiqlal, sholatnya di kawasan Monas, pipis di bawah pohon, akhirnya tumbuh rumput-rumput. Ya Allah ya Karim. Makanya ya, drone dan semuanya saja, bersyukurlah tinggal di Indonesia, bersyukurlah menjadi bagian dari warga negara Indonesia yang tanahnya subur, makmur. Ya, kalaupun sedikit-sedikit mahal, harga bahan makanan pokok kan tidak mahal banget. Semuanya masih bisa dijangkau. Buktinya Anda masih bisa demo keluar-keluar di Monas. Itu artinya bahwa ini makmur, negara makmur, masih bisa buat beli bensin, masih ada untuk beli air minum, masih ada untuk beli nasi bungkus. Kan begitu. Seandainya negara kita kesulitan bahan makanan kan tidak bisa keluar-keluar kan, tidak bisa unjuk rasa, tidak bisa demo-demo di kawasan Monas ya. Loh iya kan, ya bersyukur. Jangan sedikit-sedikit rezim zalim, rezim tohut, rezim kafir. Apapun yang disalahkan Pak Jokowi, Presiden. Jangan kufur nikmat kalian nanti kalau Anda tidak bersyukur dengan apa yang ada di negara kita ini, Anda bisa dilaknat oleh Sang Pencipta. Iya, karena tidak bersyukur, selalu mengeluh, selalu protes. Iya kan, nggak boleh kan, ajaran agama kan begitu. Apapun agamanya, saya kira tidak hanya Islam yang mengajarkan kepada umatnya untuk bersyukur atas karunia Tuhan. Apapun itu, masih terlalu banyak nikmat dan karunia Tuhan yang ada pada diri kita yang dilupakan. Ketimbang kekurangan yang sedikit, tetapi selalu diingat-ingat, selalu didemonstrasikan, selalu dikeluarkan melalui bentuk keluhan, hujatan, tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Sang Pencipta, dan tidak berterima kasih kepada pemerintah kita. Di Mesir hari ini tuh sampai mengeluarkan himbauan agar rakyatnya makan daun. Benar ini, nggak bohong, dikira saya bohong, hoax. Gimana sus? Makanya jangan suka bikin hoax, kalau ada orang ngomong dikira hoax sama kayak kamu. Ini saya baca nih beritanya ini. Harga pangan naik, Presiden Mesir minta warganya makan daun. Benar ini, bukan hoax ini. Jotos lah ngomong hoax. Hoax. Dalam upaya sinis untuk menenangkan warga Mesir soal kenaikan harga pangan beberapa waktu terakhir, Presiden Abdel Fattah al-Sisi mencetuskan agar warganya mengkonsumsi dedaunan dari pohon seperti yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW.
Sisi mengatakan dirinya tidak khawatir jika seseorang akan mengatakan bahwa 1 kilogram okra berharga 100 pound Mesir karena warga Mesir menyadari bahwa para sahabat Nabi terjebak dengan Rasulullah di pinggiran Mekah selama 3 tahun hingga mereka makan daun. Mereka tidak meminta makanan kepada Rasulullah atau agar bumi meledak dari bawah mereka dengan kekayaan. Demikian seperti disampaikan Al Jazeera Mesir via seperti dilansir oleh Middle East Monitor pada hari Jumat 27 Mei kemarin. Cuitan itu merujuk pada kepungan terhadap Muslim oleh Quraisy yang berakhir dengan istri pertama Nabi Muhammad SAW Khadijah meninggal dan mereka kehilangan semua kekayaan mereka. Tahun itu dikenal sebagai tahun kesedihan dan merupakan tahun terburuk dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Al-Sisi dalam pernyataannya menyebut bahwa pada masa itu umat muslim tidak mengeluh. Dia pun menyarankan agar warga Mesir bersabar dan tidak menuntut solusi segera. Sebelumnya pada Maret lalu Mesir beralih ke Dana Moneter Indonesia Internasional atau IMF untuk ketiga kalinya dalam 6 tahun untuk mengajukan pinjaman seiring negara itu bergulat dengan korupsi, pandemi virus corona atau COVID-19 global, dan sekarang invasi Rusia ke Ukraina. Para analis memprediksi bahwa kenaikan lebih lanjut untuk harga bahan bakar dan makanan kemungkinan besar akan memicu kerusuhan sipil di Mesir, di mana sepertiga populasi hidup di bawah garis kemiskinan. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi sekali lagi ini di Mesir sudah lumayan memperhatikan kemiskinan, sepertiga warganya miskin. Sekarang didera oleh harga bahan makanan pokok yang mahal akibat perang Rusia dengan Ukraina. Sekali lagi kita wajib bersyukur kepada Sang Pencipta, apapun agamanya, atas karunia Tuhan, atas nikmat Tuhan, atas kenikmatan hidup yang masih kita bisa rasakan hari ini. Ya, kalaupun ada kekurangan setiap manusia, semua manusia tidak akan pernah ada yang merasa cukup, merasa puas seandainya kita tidak mampu menahan diri mensyukuri nikmat yang kita miliki. Emosi, jiwa manusia, nafsu manusia pasti tidak akan pernah puas, tidak akan pernah ada habisnya kalau mengikuti, menuruti keinginan hawa dan nafsu tersebut. Solusinya adalah kita selalu bersyukur. Kita berterima kasih. Wajib bersyukur karena masih banyak negara-negara lainnya yang hidup di bawah kemiskinan, yang penderitanya jauh lebih besar dibanding kita semuanya sebagai warga Nusantara di tanah air yang kita cintai ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.